Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita di pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Demikian dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita di pagi hari ini, sebagaimana kita dengarkan tadi, Rasul Paulus menjelaskan adanya perbedaan keadaan hidup dari orang-orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Bagaimana dia membedakan, dia menggambarkan bahwa orang-orang percaya yang benar-benar mengakui Tuhan Allah dan tetap taat di hadapan Allah, dia katakan sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang. Sedang orang yang belum mengakui dan yang belum percaya kepada Tuhan Allah, dia katakan sebagai orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dari kedua gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, tentu jelas ada perbedaan kehidupan dalam hal pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Dia membedakan keduanya agar kita bisa memilih dan menentukan jalan mana yang harus kita ikuti. Dengan pemahaman yang baik akan dampak dari kedua posisi itu, maka kita akan semakin mengetahui untuk berhati-hati menentukan dan memilih yang tepat dan benar. Karena yang kita harapkan di dalam kehidupan kita tentu supaya kita selalu disertai, diberkati oleh Tuhan Allah. Nah, ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu akan ada perubahan di dalam kehidupannya. Kristus adalah terang dunia. Orang yang menerimanya tentu akan diterangi hati dan pikirannya. Orang yang sudah diterangi hati dan pikirannya tentu akan dapat merasakan di dalam kehidupannya adanya perubahan itu. Karena tidak lagi berada dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan tentu tidak akan dapat menerima apa yang dia harapkan di dalam kehidupannya. Dan mungkin akan sulit untuk mencapai apa yang dia harapkan. Untuk itulah, melalui renungan ini, Rasul Paulus mengingatkan kembali agar orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang benar-benar menunjukkannya dan melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dan tidak lagi melakukan perbuatan seperti anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Setiap hidup yang digambarkan sebagai anak-anak terang, inilah yang akan ditunjukkan di dalam kehidupan. Karena perbuatan dan perlakuan dari anak-anak terang atau anak-anak siang, sebagaimana diharapkan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, yang sudah merasakan bagaimana keadaan hidup dari anak-anak terang atau anak-anak siang yang tentu selalu merasakan perbuatan Allah
yang harus benar-benar mereka dapat pertahankan itu. Kita orang percaya yang ditetapkan sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang tentu harus dapat mempertahankannya melalui perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, agar kita tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Allah. Tentu kita tidak menginginkan supaya hidup kita berada dalam kegelapan, tetapi kita tetap dinyatakan sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang yang tentu melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami dalam keadaan sehat dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu, agar kami dapat menunjukkan kehidupan kami sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang yang selalu taat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena di dalam kehidupan kami setiap hari, kami juga berpengharapan agar Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan menolong kami dalam melakukan segala pekerjaan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat tetap mempertahankan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam terang melalui penyertaan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu. Kiranya Engkau menyertai, melindungi, memberikan kekuatan di dalam melakukan setiap pekerjaannya, supaya melalui pekerjaan-pekerjaan itulah mereka akan dapat menerima berkat dan menjadi sukacita di dalam kehidupannya. Kuatkan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan, dan Tuhan yang senantiasa menyertai, melindunginya, agar saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mereka dapat merasakan pertolongan Tuhan, sehingga juga mereka bersukacita dan dapat melakukan pekerjaannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh majelis-Mu yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. AKBP Keramat Jati, berikan kekuatan kepada mereka melakukan pekerjaan dan juga dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu, supaya mereka tetap dapat bersukacita merasakan betapa besar pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan tubuh dan jiwa kami, agar Engkau melindungi kami dan memberikan kekuatan kepada kami semua. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di pagi hari ini kiranya Tuhan yang tetap menyertai, melindungi, dan memberikan kekuatan kita kepada kita semuanya. Shalom.